Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina. Letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sampai-sampai mereka campakkan kitab-kitab umat Islam yang ada di Darul Hikmah di Irak itu, dia buang. Orang Mongol, Tatar Mongol membuang buku kitab yang ada di library perpustakaan yang ada di Baghdad itu ke sungai Tigris dan sungai Efrat, sampai kuda boleh menyeberang di sungai, dan hitam air sungai itu karena tinta luntur dawat yang ada di tulisan-tulisan para ulama. Maka menurut Imam Thahir bin Ashur, dia sudah keluar. Dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari dua gunung yang sedang dihimpit, dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil, karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan itu, membenarkan. Artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti Muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari. Artinya mereka sudah bisa melihat. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka sedang melakukan kerusakan atau mereka akan melakukan kerusakan. Mendengar atau mereka sudah menduga ini kaum beringasnya, rusaknya akan melakukan kerusakan, akan bunuh kami, sehingga mereka mengeluh kepada Dzulqarnain. Ada yang mengatakan di Turki, ini buku-buku tafsir. Allah alam. Sebenarnya tafsir mengatakan Ya'juj Ma'juj ada yang Mongol. Kan dilihat dari sifat-sifat ya, sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj mirip seperti orang Mongol. Penceramah kondang Ustaz Abdul Somad menyatakan jika Ya'juj Ma'juj sebenarnya telah keluar sejak lama. Bahkan para kaum Ya'juj Ma'juj itu disebut telah bercampur baur dengan manusia, kata Ustaz yang kerap dipanggil Uwas. Uwas menambahkan berbagai tragedi berdarah yang terjadi di masa lampau merupakan ulah Ya'juj Ma'juj. Lantas bagaimana Ya'juj Ma'juj bisa keluar dan membuat kerusakan padahal mereka terkurung di balik tembok besar? Simak penjelasan Ustaz Abdul Somad berikut ini. Menurut Uwas, Ya'juj Ma'juj berhasil melepaskan diri dari kurungan tembok buatan Dzulqarnain. Uwas menyatakan lokasi tembok tersebut berada di Cina, kini bernama Tembok Besar Cina. Dinding yang mengisolasi Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok besar Cina, ungkapnya dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Tetesan Ilmu Jumat 25 Maret 2022. Ada salah satu suku bangsa yang diidentifikasi sebagai Ya'juj Ma'juj. Mereka adalah bangsa Mongolia. Orang-orang Mongol itu Ya'juj Ma'juj. Terangnya, Mongolia sendiri merupakan sebuah kawasan yang berada di kawasan Asia Timur. Negara tersebut berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Tiongkok di bagian selatan. Kondisi geografis ini cocok dengan penjelasan Ustaz Abdul Somad yang menyinggung tembok besar Cina sebagai dinding Ya'juj Ma'juj. Alasan ini pula yang menjadikan sebagian peneliti cenderung percaya pada teori bangsa Mongolia sebagai Ya'juj Ma'juj. Bangsa Mongolia dikenal kerap melahirkan orang-orang yang sangat tangguh, kejam dan bengis. Sebut saja Genghis Khan serta Hulagu Khan yang begitu disegani sekaligus ditakuti sebagai pemimpin kekaisaran Mongol. Pasalnya mereka terkenal amat kejam dan suka membantai orang-orang tanpa ampun. Menurut Uwas, mereka itulah orang-orang Ya'juj Ma'juj yang kerap membuat kerusakan di muka bumi. Genghis Khan, Hulagu Khan itulah Ya'juj Ma'juj, terangnya. Salah satu bukti yang menunjukkan kerusakan yang dibuat orang-orang Mongol tersebut adalah pembantaian yang terjadi di Baghdad, Irak. Mereka menghancurkan dinasti Abbasiyah di Irak, ungkapnya. Namun ini pendapat hanya satu dari sekian banyak pendapat mengenai Ya'juj Ma'juj, karena sebagian pihak menyangka bahwa Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang Yahudi
Askenazi, wallahu a'lam. Ustadz Firanda dilarang ceramah di Wajo. Kajian Ustadz Khalid dan Syafiq dihentikan di Muslim Fair Jakarta. Waktu DPRD PKS angkat bicara. Dianggap sebagai penceramah radikal, Ustadz Firanda Andir Jabidin ditolak oleh Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketua GP Ansar Wajo Muhammad Iwan mengatakan dengan tegas jika NU Kabupaten Wajo menolak kehadiran Ustadz Firanda karena dapat berpotensi terjadinya gesekan di masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mozayin Arif menginginkan adanya komunikasi antar pihak maupun lintas aliran keagamaan. Dirinya menekankan wajib adanya dialog terbuka tentang penolakan Ustadz Firanda. Perlu mendorong komunikasi antar pihak lintas aliran keagamaan melalui dialog terbuka dan tentu saja melibatkan pemerintah daerah Pemda. Menurut saya, MUI Sulsel bisa mengambil peran untuk menetralisir hal ini, apalagi kepengurusan MUI sekarang kan lebih majemuk dengan mengakomodir ulama dari berbagai lembaga dan ormas, katanya kepada era.id Sabtu 26 Maret 2022. Sementara itu di Jakarta, event Muslim Live Fire yang rencananya digelar pada hari Jumat 25 Maret 2022 kemarin dihentikan oleh pihak berwajib. Padahal ribuan orang sudah hadir di lokasi untuk menyaksikan tausiah yang mengundang Ustadz Khalid Basalamah dan Syafiq Riza Basalamah. Kegiatan tersebut diketahui saat pemilik akun @Ketupat_Kartini memposting tweetnya dan seketika viral. Beberapa netizen mempertanyakan keputusan aparat. Ya Allah, 7.000-an pengunjung sudah memadati Istora untuk kajian ustadz-ustadz di Tagar Muslim Fair, tiba-tiba dibatalkan begitu saja sama aparat. Ya Allah, ya Allah. Tulis @Ketupat_Kartini Jumat 25 Maret 2022. Akun Instagram resmi @Muslim Live Fair juga mengunggah informasi pembatalan acara pengajian tersebut. Qadarullah wa masya fa'ala, karena satu dan lain hal kajian offline tidak dapat dilaksanakan. Tagar kita bersama cetus Muslim Live Fair. Sesuai rencana jadwal